Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kisi mapoji lore seseara janna pong Allah Ta'ala. Nasaba engka tak manasi madepungeng, tudam madecek deceng, riolona hapeta, ritujunna mak guru bahasa daerah Ogi. Insyaallah, iya soe puminasai lanjutkan materita ia naritu teknik mendeklamasikan sastra daerah. Alhamdulillah kemarin kita sudah belajar tentang teknik ya membuat karangan sastra daerah. Hari ini kita akan lanjut ke teknik mendeklamasikan sastra daerah. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi inti, tentunya kita mesti tahu dulu apa itu deklamasi. Nah, deklamasi itu berasal dari bahasa Latin yang maksudnya declamare, yang artinya yang membawa makna membaca. Maksudnya adalah orang yang memaknai bacaan tersebut. Nah, itu dia. Nah, dan pastinya kata deklamasi itu pasti bukan berasal dari bahasa Indonesia. Namun, ya, perlu anak-anakku kalian ketahui bahwasanya keadaan yang seperti ini itu berlaku di Indonesia. Mengapa? Karena kita itu banyak mengambil dari bahasa-bahasa Latin. Mungkin kita bisa lihat contohnya yang lain. Kata neraka, izin, zaman, ajal, dan lain-lain itu berasal dari bahasa Arab. Kemudian kata tauco, toge itu berasal dari bahasa Tionghoa. Kalau kalian ambil jurusan sastra itu pasti kalian mendalami bahasa seluk-beluk bahasa dari mana bahasa tersebut. Oke, kemudian kita lihat contoh yang lain lagi. Keduri, kelasi itu berasal dari bahasa Persia. Kemudian kata lampu, mesin, koki, repot itu berasal dari bahasa Belanda. Kemudian kata pensil, botol itu berasal dari bahasa Inggris. Oke, next. Jadi sebelum kita masuk ke teknik cara mendeklamasikan, tentu kita lihat dulu yang mana sih sastra daerah itu. Ini dia. Jadi sastra daerah itu banyak sastra daerah. Ada puisi, ada lagu, ada dongeng atau cerita dan lain-lain ya. Jadi banyak sastra daerah. Namun untuk kali ini kita hanya fokus kepada puisi ya. Jadi untuk kali ini kita hanya fokus kepada puisi. Mengapa? Karena banyak di kalangan kita umumnya sastrawan sastra daerah Bugis itu banyak ya. Banyak mendeklamasikan dalam bentuk puisi. Oke, kita lihat yang pertama cara mendeklamasikan puisi. Yang pertama adalah kenali dulu. Ini dia. Kenali dulu gaya atau jenis puisi tersebut. Maksudnya adalah itu kamu harus membawakan puisi tersebut itu sesuai dengan jenis puisinya. Jadi sesuai dengan jenis puisi tersebut. Jangan sama sekali menyimpang. Saya kasih contoh, misalkan kalian membawakan puisi religius, otomatis suasananya itu harus suasana syahdu. Jadi kalian membawakan puisi perjuangan, kalian berpuisi tentang perjuangan, otomatis kalian bawakan dengan semangat. Mengapa? Karena itu harus kita tahu dulu, karena kita kenali dulu gaya jenis puisinya. Kalau puisinya tentang religius, otomatis kita akan bawakan keagamaan, nuansa-nuansa syahdu. Kalau puisinya itu tentang perjuangan, tentang kemerdekaan kah, tentang perjuangan kah, otomatis pembawaannya kita itu harus semangat. Itu dia. Kemudian selanjutnya hayati. Ini dia penting nih. Hayati dan fahami isi puisi tersebut.
Jadi untuk yang nomor 2 ini adalah kalian harus menghayati puisi itu. Ya, kalian harus menghayati dengan interpretasi kamu sendiri. Artinya kamu hayati betul-betul itu puisi agar supaya kalian menyatu dengan puisi tersebut. Kalian menjiwai dan kalian memaknai agar supaya ketika kalian membawakan itu akan jauh lebih menarik. Nah, jadi nomor 2 ini, cara yang kedua ini kalian betul-betul menghayati. Kalian menghayati, kemudian kalian menjiwai betul-betul, kalian dalami pembawaannya, agar supaya pada saat kalian mendeklamasikan puisi tersebut itu akan jauh lebih bermakna. Oke. Kemudian selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah baca puisi tersebut secara berulang-ulang. Nah, mengapa? Karena dengan membaca berulang-ulang itu kamu akan lebih menjiwai dan faham terhadap puisi tersebut, ya. Karena nomor 2 ini adalah cara yang kedua adalah kalian mesti hayati, kalian mesti fahami isi puisi tersebut. Cara yang ketiga ini kalian mesti membacanya secara berulang-ulang. Mengapa? Karena seringnya kalian baca berulang-ulang sehingga kalian akan jauh lebih menghayati puisi tersebut. Jadi antara cara yang kedua dan cara yang ketiga ini ada koneksivitas. Karena yang kedua itu untuk menghayati, maka yang ketiga itu adalah kita baca berulang-ulang agar supaya kita jauh lebih menghayati puisi tersebut. Oke. Kemudian ya. Kemudian selanjutnya ya, lakukan ya. Hapus dulu. Kemudian selanjutnya, lakukan secara berulang-ulang dan perhatikan pembawaanmu. Ini nomor 3 dan nomor 4, cara ketiga dan cara keempat ini hampir sama ya. Kalau dia cara ketiga berulang-ulang maksudnya agar kalian menghayati puisi tersebut. Namun yang keempat ini adalah lebih mengarah kepada intonasi, perbaikan dalam intonasi, dalam mimik, dalam mendeklamasikan. Kalau yang ketiga tadi ini ya, kalau yang ketiga kalian baca berulang-ulang agar supaya puisi itu kalian lebih menghayati. Nah, kalau yang keempat ini kalian baca berulang-ulang agar bisa fokus dan bisa memperhatikan tentang intonasi, mimik, kemudian cara mendeklamasikan. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin saya rasa cukup untuk hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan ke minggu depan. Mamuare mak baraka atau pada salama. Amin 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 ya robbal alamin. Pesan terakhir, stay at home, tetap berada di rumah, jangan kemana-mana, don't go anywhere. And then see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.